Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya logam yang keras, baja gitu misalnya, bisa jadi lentur banget, sampai bisa dibikin jadi kawat yang tipis banget, atau buat lekukan bodi mobil. Nah, rahasianya itu ada di proses namanya perlakuan panas atau heat treatment. Di pembahasan mendalam kita kali ini, kita mau fokus ke satu teknik dasarnya nih, annealing atau proses anneal. Anggap aja nih kayak sesi relaksasi buat logam. Kita bakal bedah materi yang udah Anda siapin soal ini. Iya, tepat sekali. Intinya heat treatment itu memang bukan buat ngubah bentuk fisik logamnya langsung ya, tapi lebih ke mengutak-atik sifat dalamnya. Terutama soal kekuatan, kerasnya, kelenturannya gitu. Caranya yaitu lewat pemanasan sama pendinginan yang diatur banget. Jadi kayak ngasih sesi spa khusus gitu buat logam. Buat ngubah karakter dalamnya, bukan cuma polesan luar aja. Oke. Dan annealing ini bisa dibilang paket spa yang paling bikin rileks ya. Tujuannya spesifik banget. Bikin logam jadi super lunak, ulet, gampang dibentuk lagi. Terus juga, ngilangin stres internal sisa proses sebelumnya, kayak abis dilas gitu misalnya. Plus, menghaluskan struktur mikronya. Itu apa ya, kayak susunan batu bata di dalam logamnya gitu kan ya. Butir-butir kristal kecilnya itu. Betul, struktur mikro itu penting banget buat nentuin sifat logam. Nah, proses annealing yang klasik itu biasanya ada 3 langkah utama. Pertama, panasin logam sampai suhu tinggi. Kedua, tahan di suhu itu, namanya soaking. Terus yang ketiga, ini penting, didinginkan dengan sangat lambat. Biasanya sih dibiarin aja di dalam tungku yang udah dimatiin. Pendinginan super lambat ini kuncinya. Kenapa? Soalnya ini ngasih waktu buat atom-atom logam buat santai, nyusun diri lagi ke posisi paling stabil. Hasilnya, butir-butir kristalnya jadi lebih gede dan bebas dari tegangan. Makanya bisa jadi lembut banget. Oke, jadi itu yang paling dasar ya, sering disebut full annealing berarti. Yang hasilnya paling lunak, paling ulet. Tapi kok kedengarannya lama ya prosesnya? Pendinginan di tungku gitu pasti makan waktu sama energi dong. Betul, itu salah satu pertimbangannya. Full annealing emang efektif, tapi ya itu bisa jadi proses yang panjang dan lumayan mahal. Makanya ada variasi lain. Misalnya nih, yang sering dibandingin itu normalizing. Proses manasinnya sih mirip-mirip, tapi pendinginannya ini yang beda banget. Logamnya dikeluarin dari tungku, terus didinginin gitu aja di udara terbuka. Oh, di udara biasa. Pasti lebih cepat dong ya? Terus hasilnya gimana? Ada kompromi gitu? Iya, bisa dibilang gitu. Logam yang dinormalizing itu jadinya sedikit lebih kuat dan keras dibanding yang full annealing. Tapi tetap jauh lebih lunak dari kondisi awalnya loh ya. Keunggulannya, normalizing ini bagus buat nyeragamin ukuran butir setelah logam dibentuk pas panas. Misalnya habis ditempa. Oke. Jadi pilihannya jelas ya. Kalau butuh lembut maksimal, ya full annealing. Tapi kalau perlu butiran seragam plus sedikit kekuatan ekstra, normalizing bisa jadi pilihan. Gitu ya? Ingin hasil yang lumayan lunak. Ada nggak sih kayak jalan tengahnya gitu? Ada dong. Namanya isothermal annealing. Ini pendekatannya lebih cerdik soal waktu. Jadi habis dipanaskan, terus ditahan, soaking, logamnya didinginkan lumayan cepat. Tapi didinginkannya ke suhu yang lebih rendah. Tapi suhunya penting nih, masih di atas titik kritis transformasi struktur mikronya. Titik kritis ini suhu kunci di mana susunan atom di dalamnya mulai berubah gitu. Nah, di suhu antara ini logamnya ditahan lagi beberapa jam. Baru deh habis itu didinginkan di udara biasa. Oh, jadi intinya kayak motong kompas waktu pendinginan lambat yang panjang itu ya, biar nggak kelamaan nunggu dingin di tungku. Wah, jelas ini berguna banget ya buat produksi massal, biar lebih efisien. Tepat, waktu prosesnya bisa dipangkos lumayan banyak dibanding full annealing. Nah, selain soal efisiensi waktu, ada tantangan lain nih. Gimana kalau logamnya itu udah babak belur gitu karena dibentuk pas dingin? Istilahnya cold working. Kayak pas bikin kawat atau lembaran logam tipis gitu kan? Biasanya di cold working ya. Iya. Kayak kalau kita nekuk-nekuk klip kertas gitu kan? Awalnya lentur, tapi lama-lama jadi keras. Terus akhirnya patah. Itu gara-gara struktur mikronya rusak ya? Persis. Cold working itu bikin butir-butir mikronya jadi meregang dan rusak. Logamnya jadi kuat sih, tapi rapuh, gampang patah. Nah, disinilah peran penting recrystallization annealing atau anneal rekristalisasi. Proses ini tuh kayak nyembuhin butir-butir yang rusak tadi. Logamnya dipanaskan secukupnya aja, di bawah suhu transformasi tadi.
Tujuannya buat memicu tumbuhnya butir-butir baru yang sehat, bebas regangan, buat gantiin yang lama yang udah rusak. Wah, jadi ini ya yang bikin kawat itu bisa ditarik terus jadi makin tipis, tapi nggak gampang putus. Soalnya keuletannya dibalikin lagi gitu. Benar banget. Proses ini ngembaliin keuletan logamnya, jadi cold working bisa dilakuin lagi berulang-ulang. Tapi ada detail menarik nih, terutama dari materi soal baja tahan karat atau stainless steel. Ternyata buat beberapa jenis stainless steel, habis anil rekristalisasi, malah butuh pendinginan yang cepat. Loh, kok malah cepat? Bukannya tadi katanya pendinginan lambat itu bagus ya buat bikin lunak? Nah, ini kasus khusus. Justru pendinginan cepat itu perlu untuk mencegah terbentuknya endapan senyawa keras, namanya karbida, di batas antar butil kristalnya. Kalau endapan itu sampai terbentuk, stainless steel mas jadi gampang kena korosi, jadi rentan gitu. Ini nunjukin banget kalau laju pendinginan itu harus disesuaikan banget sama jenis logamnya dan tujuan akhirnya apa. Nggak bisa pukul rata semua sama. Wah, jadi makin jelas ya. Annealing sama variasi-variasinya ini bener-bener bukan sekedar main api sama suhu aja ya. Ini tuh kayak seni presisi gitu. Ngontrol panas sama waktu pendinginan buat mesen sifat logam yang kita pengen. Mulai dari yang super lunak, full annealing, yang seragam, normalizing, yang efisien waktu isothermal, sampai buat penyembuhan struktur kayak di recrystallization. Dan ya berkat proses-proses kayak gini lah kita bisa punya material yang kuat tapi juga bisa dibentuk macam-macam. Dari komponen mesin yang rumit sampai ya panci di dapur Anda itu. Kuncinya ada di kontrol pemanasan dan yang nggak kalah penting, laju pendinginan yang pas. Oke, sebagai penutup nih buat Anda renungkan. Kalau proses kayak annealing ini bisa merelaksasi dan memperbaiki struktur logam lewat siklus kerja dan pemulihan yang terkontrol, kira-kira prinsip yang mirip kayak ngasih jeda, pemulihan yang terencana, penyesuaian kondisi, bisa nggak ya kita terapin buat ningkatin ketahanan atau fleksibilitas di sistem lain di sekitar kita? Mungkin di tim kerja, di komunitas, atau bahkan di diri kita sendiri, sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut.